Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Bertanya kepada kita dan kemuliaan. Haleluya. Engkau juga memberikan kabar kesukaan bagi kami. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mendiami hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas manihita salmukna. Kirana galeate anangna paluja udo hita namudari. Horas manihita saluhna. Jadi nakin tadi ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan. Tentu ada yang belum sempat bertegur sapa satu sama lainnya. Karena itu marilah kita bangkit berdiri, kita menyapa satu sama lainnya dengan mengucapkan yang pertama, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun buat kita, dan selamat sehati sepikir. Jok-jok mahita, Karjolo mana dilapuk siamun, habira, dijolota, dimudita. Kalau perlu kita keluar dari kursi kita, mari kita saling menyapa. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun buat kita. Selamat sehati sepikir. Pada potoma, mari kita sonata laut dia kita. Iya. Jangan sungkan-sungkan yang muda menyapa yang lebih tua. Kalau yang lebih muda takut-takut, segan-segan, marilah yang lebih tua menghampirinya. Ya, nasudebe kita bis. Gama takasonang rohadot dikirata, marilah kita menenteramkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sekaligus menjadi tema dalam pertemuan kita, pesta kita pada hari ini. Temanya sudah ada di depan sini. Praktajahama naparjolo di bagasan bahasa Batak, dungi napaduaho di bagasan bahasa Indonesia, kiri dan kanan. Tajahama gohi hamuma alalasni rohakon sadama parohau kamu sadama haholongan muna saroha
sapikiran mahamu. Terus dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Omasuk temana, kumuan, kumparan, opusalian simajutak, toktong marsada di raut, di bagasang holong di roha Tuhan Yesus Kristus. Terus tamereng majo, iya, boh ini dongan tadi lamun tas lamun hatiran. Hidup ninah, di raut holong, holo tahe, benarkah itu? Amin saudara-saudaraku. Amin. Iya. Apapun persoalan saat ini, di tempat pekerjaan, di rumah, atau di pumuan, asin di pumuan tasadarion, kita mengikuti banyak pumuan. Apapun itu persoalannya, kita harus tetap sehati sepikir di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar pernyataan atau kata-kata yang mengatakan tiada asap jikalau tidak ada api. Tiada asap jikalau tidak ada api. Segala sesuatu yang terjadi, khususnya ketegangan, keributan, pasti ada penyebabnya. Pasti ada yang menyebabkan sehingga terjadi ketegangan, keributan. Dan Tuhan tidak ikut-ikutan di situ. Bukan Tuhan penyebab ketegangan, bukan Tuhan penyebab keributan. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Seperti dua orang dalam surat Filipi ini yang sedang tegang, berselisih, Euodia dan Sintike. Mereka menjadi tegang, mereka berselisih sebenarnya untuk hal yang baik, untuk tujuan baik. Mereka ingin menolong, membantu yang mereka kasihi, yaitu Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil Tuhan. Mereka ingin menolong, meringankan pekerjaan Rasul Paulus. Tetapi dalam rencana mau menolong ini, mereka punya cara masing-masing untuk mengungkapkannya dan melakukannya. Dan cara inilah yang menjadi sumber ketegangan dan akhirnya keributan dan kemudian didengar oleh Rasul Paulus. Tujuannya sama, mau menolong. Tujuan ta tenggat do. Di dalam rumah tujuan kita baik, asa teratur, supaya baik-baik, supaya rukun-rukun. Kemudian kita berpikir caranya bagaimana ya? Seperti ada caranya tahe supaya itu bisa tercapai. Yang seorang melakukan cara menurut yang dipikirkannya. Kemudian yang seorang lagi, kalau dalam rumah itu ada 6 orang, masing-masing punya cara sendiri dan akhirnya menjadi 6 cara. Syukur-syukur kalau ada yang caranya sama. Anak nomor 1 dengan anak nomor 2 caranya sama. Lalu anak nomor 3 dengan nomor 4 caranya sama. Lalu kemudian masing-masing yang 2 lagi punya cara sendiri-sendiri. Tuh. Syukur-syukur kalau bisa tercapai yang 6 ini langsung memakai cara yang sama. Yang sering terjadi adalah masing-masing
memakai, mengusahakan apa yang dipikirkannya, caranya itulah yang bisa diberlakukan. Demikian yang terjadi pada Euodia dan Sintike. Tujuannya sama, mau menolong Rasul Paulus supaya lancar pekerjaannya memberitakan Injil Kristus. Tujuannya sama, nama Holomni Roha Donasida di Apostel Paulus, pada Rasul Paulus, terlebih-lebih atau khususnya pada Kristus Yesus. Tetapi caranya ternyata berbeda-beda. Inilah sumber ketegangan, keributan. Apa rusor-rusor, Mak? Marilah kita renungkan. Mungkin ini bisa terjadi dalam pemparan, dalam punguan Opusalian ini juga. Pengurusnya ada beberapa orang. Masing-masing ketika merencanakan acara ini tentu punya pikiran yang berbeda-beda. Tetapi kita mengucap syukur, ternyata pikiran yang berbeda-beda itu akhirnya bisa menjadi satu dan terbukti. Inilah dia, acara ini boleh berlangsung. Atau Pak Majohita, apa jadinya kalau pikiran yang banyak itu dari berbagai pengurus, apalagi panitianya, masing-masing mengatakan, enggak ide ini aja, enggak seperti begini aja. Tetapi ternyata mereka dapat sehati, sepikir. Seperti dua orang perempuan yang bekerja sama membantu Paulus merintis pekabaran Injil. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang Kristen sejati. Mereka menunjukkan dengan caranya masing-masing membantu Paulus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berdua berselisih, bertikai, bertengkar. Paulus menasihati supaya mereka sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Seperti panitia dan pengurus yang sehati, sepikir di dalam Tuhan, sehingga acara ini bisa terjadi. Kalau tidak, gak akan ulang tahun 30, lewat 30. Tapi puji Tuhan, bisa sehati, sepikir. Saudara-saudaraku, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada banyak kasih. Kasih seorang bapak, kasih seorang ibu, kasih seorang anak, kasih seorang opung, berbagai macam kasih. Apalagi jiwa, apalagi tujuan. Tetapi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam Tuhan. Ingat tujuannya apa? Jangan lupa tujuannya apa. Mau menolong orang tua, mau menolong saudara, mau menolong teman, tujuannya apa? Untuk kemuliaan Kristus. Tetapi kalau untuk kemuliaan Kristus, kemudian masing-masing bertahan pada caranya sendiri, itu untuk kemuliaan siapa? Berarti untuk kemuliaan dirinya sendiri. Jangan kalah, aku gak mau kalah. Aku harus bertahan. Ingat tujuannya apa? Masa tujuan baik malah membawa kehancuran? Tujuannya memuliakan Tuhan, tapi malah membawa kehancuran. Ada berbagai macam gaya, berbagai macam tujuan. Yang satu ingin cara cepat, yang satu ingin pintas saja, gak usah banyak bercakap-cakap, lakukan saja. Yang satu banyak dengan teorinya, evaluasinya. Dan ini yang
bisa membuat terjadi perselisihan, ketegangan. Jadi tujuan semulanya sudah lupa. Sekarang membahas tentang ketegangannya dan melupakan tujuan awalnya. Paulus menasehati, sehati, sepikir dalam Tuhan, seia, sekata, setujuan, seperasaan. Meskipun ada kataku, ada tujuanku, ada perasaanku, tetapi kataku, tujuanku, perasaanku itu ku nomor belakangkan dulu. Sepikir berarti sependapat, sepandangan. Sehati, sepikir berarti kompak, akur. Beda pendapat jalan terus. Kan? Serasi, harmonis, solid, dan damai. Susah ya? Ulang mau doon. Susah pasti. Bagaimana caranya supaya bisa? Yang pertama, kita memang harus mengacu pada pikiran Kristus. Kristus yang rendah hati. Disalahkan pun dia, ya sudah. Bukankah kemanusiaan kita tidak mau disalahkan? Dan kalau kita disalahkan, saya nangis sitong do kita. Sedangkan Tuhan Yesus saja, dia tidak pernah bersalah. Tetapi ketika dia dipersalahkan, ya, dia menerima. Kristus yang mementingkan kepentingan sesamanya, kepentingan orang lain. Kristus yang memiliki merasa senasib, sepenanggungan. Apabila damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, maka kita boleh, meskipun kita tersakiti, meskipun tujuan maksud kita, cara kita menjadi dibelakangkan, tetapi ketika damai sejahtera memenuhi hati kita, maka kita boleh tetap tenang. Ya mungkin kita marah karena merasa tidak diperdulikan, tetapi itu hanya kemarahan sesaat, bukan merembet dan akhirnya adang doa beau pumuani tawas lomo-lomo di pengurus ini. Somat lapatan adong pe disi penasehat, nah adong pe doa matahe penasehat, nah lebatua langgale bukan dak somos sinajului pe. Tahu lah itu pumuan itu mau dibawa kemana itu. Adong lebih mesti akan pumuan naas dan mon. Udahlah, malas. Tetapi ketika damai sejahtera, ketika kita mengacu pada Kristus Yesus, maka sekalipun kita kesal, ya wajarlah kesal. Jangan katakan kita nggak boleh kesal, boleh kesal. Jangan katakan kita tidak boleh menjadi marah. Tetapi ingat, apabila engkau menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Jaga kata-kata. Dan jangan berlama-lama marah. Itu merusak sehati sepikir, merusak pikiran. Marah itu perlu diungkapkan, jangan dipendam. Nanti jadi akar pahit nanti. Untuk sehati sepikir tidak mudah. Tak bodoh mencangang temon. Gohi hamula, penuhilah sukacitaku. Kita kan mau memenuhi sukacita Kristus Yesus, bukan mau memenuhi sukacita kita. Jadi soal bagaimana caranya, ya sudahlah. Kalau kata teman kita, ya yang penting tercapailah, ya mengalahlah. Apakah bisa ini pengumuman ini berulang tahun 50? Bisa enggak ya? 25 tahun lagi nih, dimana ini sudut ngomposonya? Gak usah ke 50. Bisa enggak ini berulang tahun nanti 35 tahun? Bisa. Kalau
sepikir mau dibawa kemana ini punguan? Bagaimana kita menyelaraskan ini supaya sehati sepikir, supaya mereka tetap dalam rel jalurnya. Itu dia tantangan buat kita. Apa kita mau melulu bersih tegang, lalu kita dengan kekeh mengatakan enggak, di kesemuran dong. H2P, baik kamu lo menyeluruh kamu nak. Oh, udah kadang PHG. Kalau kami nanti sudah tidak ada, bikinlah apa yang kalian mau. Ini kan yang suka jadi persoalan. Padahal tujuannya mau memenuhi sukacita Kristus Yesus. Itu nanti Magidon Apostel Paulus, penuhilah sukacitaku. Kalau aku bersukacita karena kalian tolong aku dalam memberitakan Injil Kristus, maka itu sukacita buat Tuhan kita. Sehati sepikir di dalam Kristus berarti menaruh perasaan seperti perasaan Kristus. Memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Itu semua dua deh. Oh emak, dia mana ingin. Jangan ribut-ribut kita, malu kita, di BGK tetangga. Memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, peduli apa yang dipedulikan Kristus, maka sehati sepikir bisa terwujud. Jangan ikuti kata hati dan pikiran sendiri, agar sehati sepikir tidak menjadi hayalan. Kan? Ini Parsita Rohani pengurus panitia, kan? Itu titip pesan lebih dipati posna, kan? Soal sehati sepikir. Alai hayalan wi molodang seia sekata hita. Masing-masing membuat rohana sendiri. Susah memang untuk sehati sepikir. Bahasa susah aigari Apostel Paulus memang di hati dak kodok. Mau hian mak untuk sehati sepikir. Itu alana saya maus mak di surat tusi. Perempuan naduai di suraton manuse tusi Timotius dan Epaphroditus. Ido patuduhon memang susah mau untuk sehati sepikir. Tetapi susah bukan berarti tidak bisa. Tapi demi kepentingan bersama, demi ketenteraman, dan demi terwujudnya tujuan yang mulia. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang berbeda dipikirkan bersama, lalu dimasukkan dalam hati bersama, dimasukkan dalam jiwa bersama, lalu yang keluar adalah baik adanya karena Kristus memenuhi hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa pengasih dan penyayang, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membiarkan kami boleh masuk dalam usia 30 tahun untuk punguan peparan Opus Aliansi Majuta. Bukan karena kebesaran kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena Engkau yang menyatukan hati dan pikiran dari pengurus, penasehat, panitia, dan kami semua juga mau menaruh pikiran dan hati bersama-sama dengan mereka. Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya, kami percaya Tuhan yang akan memimpin punguan ini. Demikian juga Tuhan pimpin kami masing-masing dalam pergumulan kami di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Ada berbagai hal yang dapat membuat hati kami menjadi susah, kecewa, galau ya Tuhan. Semuanya Tuhan mengetahui. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, teduhkanlah hati kami di dalam menghadapi berbagai persoalan, sehingga kami boleh tetap satu tujuan, yaitu memuliakan Engkau, menyenangkan hati sesama kami. Tuhan, sulit untuk melakukan itu semua, tapi ketika kami bersama Engkau,
ketika kami membiarkan Engkau mendiami hati dan pikiran kami, maka hal-hal yang sulit boleh kami tanggung bersama, kami atasi Tuhan, dan akhirnya boleh menjadi sukacita. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Membacakan berita acara pelantikan. Silakan Udah Nodi. Berita acara pelantikan pengurus Pengumuman Peparan Opus Aliansi Simajutak Boru Bere Ibebere Sejabodetabek. Masa jabatan periode tahun 2023 sampai dengan 2026. Bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 12 November 2023, kami selaku penasehat Peparan Opus Aliansi Simajutak bertempat di Jakarta dengan ini mengangkat, melantik dan mengesahkan kepengurusan Pengumuman Peparan Opus Aliansi Simajutak Boru Bere Ibebere Sejabodetabek dalam masa jabatan periode 2023 sampai dengan 2026 dengan susunan pengurus sebagai berikut. Penasehat Bapak Paido Tua Simanjuntak, Taudin Simanjuntak, Kemal Hari Simanjuntak. Ketua Umum Prince Henry Simanjuntak. Wakil Ketua Roni Franky H. Simanjuntak. Sekretaris Joni Rio Brandsnet Simanjuntak. Wakil Sekretaris Robis Simanjuntak. Bendahara Margiono. Ketua Bidang Adat dan Budaya Henry Simanjuntak. Ketua Bidang Humas Darto Simanjuntak. Wakil Ketua Bidang Humas Joni Abraham Simangunso. Ketua Bidang Sosial Lela Gunawan Simanjuntak. Wakil Ketua Bidang Sosial Leonard Simanjuntak. Ketua Bidang Kepemudaan Parlinggoman Simanjuntak. Koordinator Wilayah Bekasi Raya Joni Rio Simanjuntak, Bitler Simanjuntak. Bogor Pongat Simanjuntak. Depok Togi Simanjuntak. Cibinong Paruhung Simanjuntak. Jakarta Barat Cengkareng Manahan Saud Parsauran Simanjuntak. Jakarta Pusat Robis Simanjuntak. Jakarta Timur Effendi Simanjuntak. Jakarta Utara Benhard Simanjuntak. Jakarta Selatan Laudin Simanjuntak. Keranggan Cilengsi Jonggol Kemal Hari Simanjuntak. Demikian berita acara pelantikan pengurus Pengumuman Peparan Opus Aliansi Simajutak Boru Bere Ibebere Sejabodetabek dalam masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2026 dibuat serta telah ditandatangani oleh kami yang diangkat, dilantik dan mengesahkan serta disaksikan oleh para saksi-saksi dari perwakilan Peparan Opus Aliansi Simajutak Jakarta 12 November 2023. Penasehat Upang Indo Hamima Asaro Tujulong mendatangani Dapur Jolo Paido Tua Simajutak. Sabari Bambapu.
Di bawah. Ini ya. Nama ngikut Bapak Tua Laudit Simanjuntak. Selanjutnya Kemal Hari Simanjuntak. Selanjutnya Ketua terpilih Prince Henry Simanjuntak. Roni Franky H. Simanjuntak. Sekretaris Johnny Rio Simanjuntak. Wakil Sekretaris Robis Simanjuntak. Bendahara Margiono. Ketua Bidang Adat dan Budaya Henry Simanjuntak. Ketua Bidang Humas Darto Simanjuntak. Wakil Ketua Bidang Humas Joni Abraham Simangunsong. Ketua Bidang Sosial Tuela Gunawan Simanjuntak. Wakil Ketua Bidang Sosial Leonard Simanjuntak. Ketua Bidang Kepemudaan Perlingkungan Simanjuntak. Koordinator Wilayah Bekasi Raya Johnny Rio Simanjuntak. Miller Simanjuntak. Wilayah Bogor Pongat Simanjuntak. Wilayah Depok Toli Simanjuntak. Wilayah Cibinong Parulum Simanjuntak. Jakarta Barat Cengkareng Manahan Persauran Simanjuntak. Jakarta Pusat Robis Simanjuntak. Jakarta Timur Effendi Simanjuntak. Jakarta Utara Bernard Simanjuntak. Benhard Simanjuntak. Jakarta Selatan Laudit Simanjuntak. Sudahlah. Keranggan Cilengsi Jonggol Kemal Hari Simanjuntak. Hamimah Tujolo kami panggil ke depan sebagai saksi Elmer Panogari Simanjuntak.
Saksi pertama Elmer Panogare Simanjuntak, saksi kedua Partomuan Simanjuntak. Sebelumnya saya memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk sama-sama berkata. Kalau saya katakan Opus Alean, semua kita mengatakan luar biasa. Kalau saya katakan Opus Alean, hadirin mengatakan luar biasa. Opus Alean, Luar biasa, sekali lagi, Opus Alean, luar biasa, Opus Alean. luar biasa. Mau lihat ya? Kepada Opung Boru, Bapak Tua, Inang Tua, Bapak Uda, Inang Uda, Amang Boru, Namboru, Ito, Lai, Bere kami, Popo kami yang hadir saat ini, abang dan kakak kami, khususnya tamu istimewa kami pada hari ini dari Punguan Poparan Tuan Siuring Simanjuntak Sejabodetabek dan juga Punguan Perempuan yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mulai kata sambutan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang kedua kepada Punguan Tuan Siuring Simanjuntak Sejabodetabek. Silakan tepuk tangan. Ulang tahunnya tanggal 6 November 2023. Punguan kita telah berjalan, telah melangkah selama 30 tahun, di mana kita dalam perjalanan Punguan ini banyak suka dan duka yang kita jalani. Terutama pada 3 tahun terakhir ini, pada saat tahun 2019, saya ditunjuk sebagai Ketua Pusalean. Saat itu kita menghadapi adanya pandemi COVID 2019 sampai ke 2022. Dan memang banyak hal-hal yang menyedihkan yang kita hadapi. Ada dari anggota kita, anggota Punguan kita yang mendahului kita akibat terpapar COVID, dan juga saya yakin kita juga sebagian besar pernah terpapar COVID, termasuk saya dan keluarga. Tapi dengan perlindungan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita semua boleh menjalani peristiwa itu, dan kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan pada hari ini untuk bertemu kembali dan untuk mengenang semua saudara-saudara kita yang telah mendahului kita selama 4 tahun yang lalu. Pada hari ini kita telah bersama-sama menyaksikan pelantikan pengurus Poparan Pusalean Simanjuntak Sejabodetabek periode 2023-2026. Kemudian kami dari pengurus juga telah menyusun perangkat pengurus yang kita harapkan ini sudah memenuhi kriteria bagaimana menjalankan roda organisasi, sehingga masing-masing pengurus dapat menjalankan tugasnya lebih fokus, dan tugas itu telah tertuang di dalam ADRT yang telah kita susun selama sebulan ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan tentang rencana kerja pengurus yang kami lihat betul-betul kita anggap prioritas. Kemudian perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pendataan ulang anggota Punguan secara digital dengan menggunakan Google Form. Dan memang hingga saat ini baru mencapai 110 KK. Kalau kita bandingkan pada data tahun 2006, kita terdata 187 KK. Jadi inilah harapan kami kepada semua kita. Kita sudah memberikan kemudahan untuk mengisi data itu melalui Google Form yang bisa kita buka di website Opus Alean.
Kemudian kami harapkan juga untuk semua anggota Punguan bisa memanfaatkan dari Punguan sudah menyiapkan ada website Opus Alean, YouTube, FB, sampai ke TikTok, Instagram sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan Punguan kita melalui kegiatan yang positif. Jadi ini harapan kami, kita mencoba untuk memperkenalkan Opus Alean ini melalui media sosial, media digital, dan kita harapkan ini bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang rencana pemberdayaan dan pembinaan generasi muda Opus Alean yang memerlukan pendekatan khusus sehingga mereka mau bertemu, bersatu dalam membuat suatu kegiatan yang bermanfaat bagi generasi muda dan termasuk kepada Punguan. Ada beberapa langkah sebetulnya yang akan Punguan rumuskan dalam membina generasi muda ini. Antara lain adalah tentang mengadakan pertemuan rutin yang bersifat formal ataupun informal. Kemudian menggunakan platform digital apabila memang pertemuan itu susah ditemukan secara offline. Kemudian membahas topik menarik dan relevan dengan kehidupan kepemudaan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan generasi muda. Membuat suatu kegiatan khusus untuk kaum muda seperti workshop, seminar, atau kompetisi, melibatkan generasi muda kita dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada yang ketiga, langkah berikutnya adalah melalui media sosial, yaitu memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi dan membangun komunitas di lingkungan para Opus Alean. Kemudian mengaktifkan grup diskusi atau forum khusus untuk anggota-anggota generasi muda kita. Kemudian langkah berikutnya yang kita rencanakan adalah program mentor dan mentee, untuk menetapkan program untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai tradisional, menghubungkan anggota muda dengan yang lebih tua untuk pembelajaran langsung. Artinya apa? Bahwa kita juga wajib untuk membekali kaum muda kita tentang bagaimana hubungan-hubungan adat kita. Kemudian langkah berikutnya yang akan kita laksanakan adalah pelatihan kepribadian, menyertakan pelatihan kepribadian dan keterampilan interpersonal dalam kegiatan. Fokus pada pengembangan kepemimpinan dan komunikasi efektif. Melaksanakan festival atau acara khusus. Berikutnya adalah melaksanakan pendidikan formal ataupun informal untuk memahamkan mereka tentang sejarah, tradisi, atau nilai-nilai keluarga. Kemudian berikutnya adalah jaringan pekerjaan. Memfasilitasi pembentukan jaringan pekerjaan antar generasi muda Peparna Opus Alean. Membantu mereka menjalin koneksi yang dapat mendukung karir dan kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir adalah konseling dan bimbingan. Menyediakan sesi konseling dan bimbingan untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi atau profesional mereka. Memfasilitasi ruang terbuka untuk berbagi pengalaman dan solusi. Inilah kira-kira rencana ke depan yang akan dilaksanakan oleh Punguan ini, bagaimana untuk membina dan menggerakkan generasi muda kita yang mungkin selama ini kita cenderung jarang untuk mengajak mereka. Ini harapan kami. Kemudian 30 tahun yang lalu, persisnya tanggal 18. Kita mendirikan kumpulan ini persisnya hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 1993. Waktu itu umur saya baru 47, sekarang baru 77. Puji Tuhan yang hadir waktu itu kira-kira hampir 200 orang. Nah, kali ini kita harapkan hadir sampai 500 orang pada siang hari. Jadi Punguan ini dibentuk atas inisiatif dan ide dari Bapak Angga Katarini dari SM Sudut ke-13.